Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kema takbir yang bertalu-talu menggema seluruh penjuru bumi, menandakan hari kemenangan telah tiba. Nikmat Allah yang terbesar bagi kita, selain nikmat iman Islam, dan dengan nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Taala pada khusus pada bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Takbir kepada Allah Taala menandakan kebesarannya. Tahlil menandakan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tahmid menandakan rasa syukur akan segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Taala. Salawat salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia yang paling mulia yang Allah hadirkan di muka bumi untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi panutan bagi kita, yang dengan sunnah-sunnahnya itu kita insyaallah akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita akan banyak nilai, baik nilai keimanan kepada Allah SWT itu sendiri lewat ibadah puasa. Kita diajarkan untuk kita bersabar, bersabar menahan makan dan minum, bersabar untuk melakukan hubungan suami istri. Perbuatan-perbuatan itu adalah sebetulnya dibolehkan oleh Allah Taala. Namun ketika kita beribadah puasa, kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Allah Taala mendidik kita. Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada kita akan pentingnya nilai kesabaran. Sungguh kesabaran telah menjadi hakikat inti dari ibadah puasa. Jamaah dimatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang lain yang kalah penting dari ibadah puasa itu adalah Allah Ta'ala mengajarkan bagi kita kejujuran, baik jujur kepada diri sendiri, apatah lagi jujur kepada orang lain. Pada khusus kita juga diajarkan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berpuasa dimanapun dia berada, ketika belum sampai azan maghrib, maka pastilah orang yang berpuasa tidak akan ini melanggar larangan ketika berpuasa. Hal ini menandakan bahwa kejujuran sangat penting di dalam kehidupan ini, dan iman itu menandakan kejujuran kita, yakni dengan kita mentauhidkan Allah SWT. Tidak boleh kita mensyirikkan Allah SWT. Jujur
bahwasanya Allah memang adalah Sang Pencipta. Kita meyakini, kita mengakui, dan kita merasakan adalah bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan segala-galanya bagi kita. Maka sepantasnya kita jujur kepada diri kita sendiri dan kita mengakui adalah bahwasanya Allah Ta'ala adalah betul-betul Sang Khalik, Pencipta kita dan alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan mengajarkan bagi kita selama 1 bulan penuh agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah puasa, kita juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Kita dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih setiap malam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Quran. Kita dianjurkan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal saleh yang lain. Hal ini menandakan bahwa Allah ingin agar kita selalu dekat dengan dirinya. Ramadan puasa mengajarkan kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, 1 bulan penuh di Ramadan yang baru saja kita lewati, kita rasa-rasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai Ramadan yang lain juga adalah bahwasanya kita diajarkan untuk kita tumbuh di dalam diri kita rasa simpati dan empati kepada orang lain. Bukankah dengan kita berpuasa kita turut merasakan namanya lapar dan dahaga? Hal ini barangkali ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang sering merasakan, terutama orang-orang fakir dan orang-orang miskin, termasuk tentu saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Ramadan mengajarkan kita dengan ibadah puasa ini, begini rasanya lapar, begini rasanya haus, begini rasanya hidup dalam kesusahan. Maka dengan tarbiyah Ramadan selama 1 bulan penuh, semoga dengan itu tumbuh dalam diri kita rasa simpati, rasa empati, peka perasaan kita kepada orang lain, terutama orang-orang yang sedang hidup dalam kesusahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Ramadan telah lewat ataupun telah berlalu, tetapi tentu bagi kita yang telah dihidup dengan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, kita berharap agar kiranya amal ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, tentu agar kiranya tidak kita lupakan. Apapun ibadah yang sudah kita lakukan di Ramadan kemarin, baik itu sholat tarawih yang nanti kita ganti dengan sholat malam atau sholat tahajud, baca Qurannya hendaknya tidak ditinggalkan, zikirnya tetap dijaga, infak sedekahnya tetap dipelihara. Sungguh balasan kebaikan itu adalah dengan kebaikan yang berikutnya. Dan Allah SWT sangat mencintai hamba-hambanya yang jika dia beramal, walaupun sedikit amalannya, walaupun kecil amalannya, tetapi dia lakukan dengan istiqomah. Ahabul amal lillah. Sesungguhnya amal yang dicintai Allah SWT adalah amal yang sedikit tetapi dia jawab, tetapi dia istiqomah terus dilakukannya. Mari kita jaga sholat kita dan juga sholat-sholat sunnah kita, sholat malam kita jaga belajar Quran kita jaga zikir kita selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bukankah kita kemarin baru saja melaksanakan amalia Ramadan yang luar biasa, dan rasanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya enak hati ini, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nilai yang lainnya tidak kalah pentingnya adalah nilai pengorbanan. Banyak sekali hal yang kita korbankan ketika kita beribadah puasa maupun amal ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Sungguh Ramadan ini mengajarkan bagi kita agar kita hendak selalu memberikan pengorbanan yang terbaik untuk agama kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka berpuasa dalam keadaan perang. Mereka dihujani dengan bom. Mereka dirudal, tapi tetap mereka melaksanakan ibadah puasa.
Bayangkan di dalam kondisi kita seperti itu. Alhamdulillah di negeri kita masih dalam keadaan aman. Maka bagi kita yang masih berada di negeri yang aman, damai, sentosa ini, tentu tidak lupa kita hendaknya memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Kita doakan mereka, kita bantu mereka. Dan Allah SWT sangat menyukai hamba-hambanya yang suka membantu orang lain. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah juga akan membantunya. Dan barang siapa yang senantiasa memperhatikan kebutuhan saudaranya, memperhatikan hajatnya, maka Allah juga akan memperhatikan kebutuhan hajatnya, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Wa man nafasa untuk dapat di dunia, nafasa untuk dapat di yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan, kesusahan seorang muslim di dunia ini, maka Allah juga akan menghilangkan kesusahannya di dunia ini pula. Jangan dilupakan Allah SWT. Kita lihat di sekitar kita, kita lihat di sekeliling kita. Apabila masih ada orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak yatim piatu, janda tua, orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, maka Ramadan mengajarkan kita agar kita saling membantu, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling kita bagaimana tolong-menolong. Kita lihat mereka, kita jemput mereka, kita tengok mereka, kita bantu mereka. Sesungguhnya kesolehan yang diajarkan di Ramadan ini, selain kesolehan pribadi dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kita bertakarub ila Allah, juga kita diajarkan soleh secara sosial. Kita lihat lingkungan kita, terutama orang-orang yang dekat dengan diri kita. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walhamdulillah. Jangan selalu dikatakan Allah SWT. Ramadan juga mengajarkan bagi kita agar kita mudah saling memaafkan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah kepada orang lain, maka mungkin banyak dosa kita kepada saudara-saudara kita. Tidak hanya kepada orang-orang yang terdekat dengan diri kita, anak istri kita, keluarga kita, juga kepada orang lain. Maka pada momen Idul Fitri inilah, pada Yaumul Id inilah, kita dianjurkan untuk kita saling bermaaf-maafan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Tetapi kalau kita memiliki dosa kepada orang lain, maka tiada lain selain kita memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Tentu juga kita hendaknya saling bermaaf-maafan. Maka semoga jemaah dimurkakan Allah SWT, setelah kita ditempa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, di Yaumul Id ini, di hari kemenangan ini, mari juga jangan lupa kita saling bermaaf-maafan, kita saling bersilaturahim, sehingga dengan itu kita betul-betul bisa kembali fitri, kembali fitrah, kembali suci lahir dan batin kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar semua hajat kita doa kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya rabbal alamin.